Aku yakin kau temannya orang ini. Siapa dia? Bima. Bima? Wujud cinta ulang pun tiba. Berarti aku tidak usah jauh-jauh cari kamu. Sekarang tunjukkan di mana uang itu. Kalau kau ingin temanmu selamat. Gimana Pak De? Aduh, tangan saya ini nak, ada yang nggak beres rupanya. Cepat, cepat kamu masuk ke kamar saya. Di dalam ada bufet hitam dan di sebelah kanan atas ada laci. Di dalamnya ada tempat dokumen dan di dalamnya tersimpan dokumen penting nak. Selamatkan dokumen itu dan serahkan pada Kintan ya nak. Ya. Ingat, ingat nak, aduh, ingat. Hanya pada Kintan, ya nak. Ya. Hen, lu cari pembalut atau apa untuk sementara, oke? Stop! Keluar! Jangan coba-coba melawan. Baik, Pak. Saya tidak akan melawan. Abi, kamu datang dari mana? Sila, tenang. Tenang, Sil. Dia banyak kehilangan darah. Nggak apa-apa. Aku kan pernah latihan saat. Yang penting dia nggak sampai shock. Gimana, Di? Masih kuat? Sila, itu kamu? Iya. Ada Sila, Lara, Sandy, dan gue. Lo tadi sempat pingsan. Pak! Pak Bima! Pak! Mas, diapain nih? Bim, kita apain mereka, Bim? Ikat aja mereka. Coba deh kamu cari di dalam. Pasti banyak. Mau coba kabur ya? Coba aja. Kalian jangan merasa menang dulu. Walaupun kalian telah menangkap kami dan menjebloskan kami ke dalam penjara, tapi Restov tetap akan memburu kalian. Restov. Memang dia tadi sempat kemari? Restov. Emang siapa dia, Sil? Restov itu anak buahnya Selamat yang di Jawa Tengah. Perampok, pembunuh, dan penipu kelas 1. Konon rekaman kejahatan mereka sudah setebal 1 buku telepon. Pantasan mereka kemarin berani mengadakan perampokan. Backingan mereka sang macan langsung. Rasakan. Sekarang kalian sudah berurusan dengan para macan. Mungkin hari ini kalian menang. Tapi besok lusa atau hari-hari seterusnya, kalian akan menjadi buruan. Mungkin bukan oleh kami, tapi oleh kelompok lain yang tidak segan-segan membunuh demi mendapatkan uang tersebut. Kasihan sekali. Wih, emangnya lo belum tahu kalau uang itu udah ditemukan polisi Magelang kemarin? Hah? Jumlahnya 200 juta rupiah. Nggak kurang 1 sen. Yakin benar loh kalau uang itu masih ada di kita. Dan pemilik sah uang itu, tadi siang dia sudah melihat dan mengklaim langsung uang tersebut. Jadi, usaha perampokan kalian yang besar itu gagal total. Kacian. Nih, rasakan.
De, maafkan kami jika secara tidak sengaja kami telah membawa malapetaka ke tempat tinggal Pak De. Mereka yang tadi datang ke sini itu sebenarnya mencari saya. Mereka kira saya mengambil uang mereka, padahal kenyataannya uang itu sudah saya kembalikan kepada yang berwajib. Tidak apa-apa, Nak. Justru malah saya yang harus berterima kasih padamu. Karena sejak semula saya sudah meragukan kejujuranmu terhadap Kintan. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah bisa bertemu dengan suami Kintan. Aduh, Nak, tolong ambilkan sesuatu di kantong Bapak ini. Baik, Pak De. Pak De, hati-hati. Iya. Tangannya mungkin patah. Aduh. Ini Pak De. Mana, Nak? Coba ini, di dalamnya ada cincin, Nak, ya. Setelah saya menemukan cincin ini, saya baru sadar akan kebenaran ucapanmu. Tapi saya menjadi kecewa pada Kintan yang telah tega menyembunyikan perkawinannya padaku, wali satu-satunya. Jangan salahkan Kintan, Pak De. Sebenarnya semua masalah ini berawal dari saya. Kami menikah pada saat dimana saya terpaksa harus melarikan diri dari yang berwajib. Astagfirullahaladzim. Kamu terlibat kejahatan, Nak? Bukan, Pak De. Saya sumpah, saya tidak bersalah. Hanya situasi saja yang memaksakan saya dan Kintan harus melarikan diri dari yang berwajib. Kalian langsung jalan. Nanti gue nyusul, oke? Gue cari jalan lain biar aman. Pak De, maaf Pak De, tapi saya mengerti, Nak. Walaupun saya tidak tahu persis kesulitan apa yang kalian hadapi. Tapi suara hati nurani saya berkata bahwa kalian tidak bohong. Pergilah, Nak. Selamatkan dirimu. Cari Kintan. Suatu saat nanti kutunggu kedatangan kalian di sini. Di saat kalian telah selesai dengan apapun yang menjadi masalah kalian. terima kasih Pak De bisa mengerti keadaan saya. Sampai jumpa lagi Pak De. Selamat jalan, Nak. Kutitipkan sepenuhnya Kintan padamu. Baik. Yuk kita jalan sebelum polisi datang. Pak Bima, Pak. Sebentar Pak. Kenapa? Tadi saya sudah dengar semuanya Pak. Kalau Bapak ini memang suaminya Mbak Kintan. Bapak jangan buru-buru dulu Pak. Ini ada yang harus Bapak lihat. Ini penting Pak. Aduh Iman, maaf tapi saya harus cepat-cepat. Posisi saya sangat terjepit. Kalau sampai polisi menangkap saya malam ini, maka akan lebih mencelakakan lagi bagi Kintan. Tolong bawa Pak De ke rumah sakit, oke? Kita ketemu lagi kok, ya? Yuk. Pak De, nggak apa-apa Pak De. Pak De tidak apa-apa. Tidak. Cuma tangan saya ini ya, ada yang nggak beres, Nak. Ini minumnya Pak De. Tolong tanganku. Pokoknya Pak De nggak usah khawatir Pak De. Semua sudah bisa diatasi. Nanti kalau ada polisi datang tanya ini dan itu, kita mesti jawab apa Pak De? Ya bilang aja nih, kita habis kerampokan gitu. Dan kita melawan. Ya. Soal Bima dan teman-temannya, tidak perlu kita ungkit-ungkit. Iman, atasi mereka itu ya. Siap Pak De, siap. Bu. Ya, ini rumah kita yang kerampokan. Tapi ini semua sudah bisa kita atasi nih. Nih. Oke, terima kasih Adek ya. Ya. Bawa mereka. Siap. Bodoh, woi. Kewek.
Halo. Halo, ini Dodo, Johan. Dodo, akhirnya sampai juga kamu ya. Dari mana? Mobil saya baru masuk kota, Han. Dan saya datang sendirian. Sendirian. Terus kapan ketemu Dani? Entahlah. Saya mau pergi ke salon untuk mengecat rambut. Oke, kalau gitu saya tunggu kabarnya nanti setelah kamu sampai ya. Ya. Sekarang kamu mesti nurut apa yang saya mau ya. Ini yang kamu cari. Hah? Ya kan? Ini yang kamu cari kan? Kamu mau main kayu ya? Malam Pak, Bapak tidak apa-apa di dalam. Nggak apa-apa Pak. Cuma kepleset. Tapi nggak ada yang luka kok. Ya kalau gitu misi ya Pak. Ya. Nah, sekarang orang-orang sini nggak akan ada yang peduli lagi. Karena saya bilang bahwa kita ini pengantin baru yang lagi berbulan madu. Soal bulan madu, kenapa nggak sekalian kita praktekin aja sih? Toh teman-teman juga baru datang nanti malam. Kalau sampai handphone itu hilang, saya mau ke kota cari rantai dan brangus. Selama 2 hari ini kamu diapakan aja sama bandit-bandit itu? Kamu sempat disiksa ya? Nggak tahu lah Sil. Tapi begitu aku ditangkap, tiba-tiba aku nggak melihat apa-apa lagi. Sepertinya aku pingsan sekitar 1,5 harian deh. Tapi kalau nggak salah, kamu sempat pingsan lagi kan di tempat Kintan? Ya, Gimana sih Di rasanya pingsan berturut-turut? seperti tidur aja. Cuman mimpinya berbeda. Dalam mimpi itu, aku melihat masa kecilku. Waktu pertama kali masuk SD, dapat sepeda baru untuk pertama kalinya, lulus SD, dan dalam mimpi itu, aku ngelihat kamu, Sil. Untung kamu nggak sampai amnesia atau lupa ingatan. Kalau enggak, bisa-bisa kamu nggak ingat sama kita semua. Aku serius, Sil. Kamu nggak tahu perasaan aku. Waktu aku sadar dan melihat kamu. Mulanya, aku mengira aku sudah mati dan ada di surga bersama kamu. Pak. Waduh, Pak Bima lama amat sih. Kaki saya sampai pegel nih dari tadi mondar-mandir. Maaf, tapi saya tadi harus memuaskan dulu buat semua polisi sudah meninggalkan tempat ini. Pak D bagaimana keadaannya? Pak D nggak usah khawatir lah. Pak D cuma bengkak-bengkak aja. Dia sekarang lagi istirahat. Oke, baiklah. Pak Bima pasti pengen tahu kan sekarang Kintan ada di mana. Kenapa? Iman tahu dia di mana? Coba lihat ini, coba. Ya ampun. Pak, kemarin Pak, Johan itu bawa Kintan ke Surabaya. Betul Pak, ke sebuah tempat yang namanya Cakra Bijaya. Saya tahu karena saat Kintan dibawa, saya ini lagi disekap sama teman-temannya Johan. Tapi Pak,
saya nggak bisa lihat siapa mereka. Dan saya juga nggak tahu tujuan mereka itu mau ngapain. Tapi yang jelas Pak, mereka ini sangat jahat. Pokoknya mereka itu nggak ragu-ragu. Bisa ngelukain orang, bisa ngebunuh orang. Yang penting tujuan mereka bisa tercapai. Terima kasih. Foto Johan ini sangat berguna bagi saya. Man, saya ingin sekali dengar sisa daripada ceritamu itu. Tapi kalau saya sampai ditangkap, tidak ada orang lagi yang dapat menyelamatkan Kintan. Pak, sebentar Pak. Ini Pak, tadi Mbak Nini nemuin ini di kamarnya Mbak Kintan. Ya mungkin penting buat Bapak. Ini Pak. Iman, terima kasih atas bantuannya. Saya pergi dulu ya. Pak. Sebentar Pak. Tolong Pak, kalau ketemu Mbak Kintan, sampaikan permintaan maaf saya Pak. Karena saya nggak berhasil melindungi Mbak Kintan waktu direbut sama Johan Pak. Iman, mestinya saya yang berterima kasih. Karena Anda sudah mencoba untuk membantu istri saya. Oh ya, titip salam ya untuk Pak D. Saya pergi dulu. Jadi gitu Dan, saya nggak tahan lama-lama sama ular betina ini. Kalau kamu nggak cepat-cepat putuskan langkah selanjutnya, dia akan mendorong saya buat membunuhnya. Jangan ada pikiran itu. Han, kalau tidak kamu yang berurusan langsung denganku. Tapi dia itu bagai duri dalam daging Dan. Contohnya sekarang, handphone hilang, perut saya masih mulus gara-gara ditendang. Aku masih belum bisa ke tempatmu sekarang. Han, aku dan Dodo sedang mengurus biaya operasional. Kamu harus betah menahan dia 1 malam ini dengan baik. Dia tidak lupa kamu borgol kan? Dia juga saya plester. Silakan aja dia coba teriak. Butuh waktu sehari semalam buat ngelepasin plester itu dari mulutnya. Bagus. Awasi dia terus. Hati-hati ya. Bim, lo kemana aja sih? Bikin kita khawatir aja lo, Bim. Sangka lo ditangkap polisi. Enggak. Hen, gue ada petunjuk tentang Kintan. Yang benar, Bim. Lo dapat dari mana? Dari Iman yang tadi bantuin kita. Hen, coba lo tebak di mana Kintan sekarang berada. Bersama seorang penipu bernama Johan. Masya Allah. Apa sih yang dibawa istri lo, Bim? Dalam sebulan sampai diculik 2 kali. Ke ujung dunia pun akan gue kejar dia. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang harus gue sampaikan pada lo. Tadi gue mau tunggu sampai kita semua berkumpul. Tapi gue putuskan untuk bicara sama lo dulu. Yaitu karena 2 hal. Satu, selama perjalanan ini dan dari jauh sebelumnya, gue udah anggap lo tuh seperti adik gue sendiri. Dan yang kedua, gue
Gue lihat hubungan lo dengan Laras sudah semakin serius. Dan itu yang menjadi masalah. Karena gue gak mau, gara-gara masalah dan urusan pribadi gue, hubungan lo dan bahkan nyawa lo terancam. Lo bisa mengerti kan? Thanks. Gimana di tangan lo? Udah baik kan? Cuma luka ringan. Nggak ada yang perlu diamputasi. Sepertinya cukup dirawat oleh 2 gadis manis ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal gadis manis, Laras, lo ditungguin Hendy di depan. Oke. Bim, jadi bagaimana? Kita tetap nunggu sampai Kintan balik atau langsung lapor polisi? Jadi, besok kamu ikut dia? Ras, jadi kayaknya terlalu jauh dan riskan untuk kita pergi ke sana nih. Lagi pula, saya punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kamu. Dan seandainya sesuatu terjadi sama kamu, saya nggak akan bisa memaafkan diri saya sendiri, Ras. Maafkan saya, Ras. Udahlah, Hen. Jangan itu menjadi masalah yang besar buat kamu. Kalau emang itu yang kamu mau, ya udah. Besok kita balik aja ke Bogor. Tolong jangan tanya dari mana gue tahu dia ada di sana. Yang gue tahu dia dalam bahaya. Dan gue akan menyusul dia ke sana. Tapi kali ini gue pikir sebaiknya gue pergi sendiri aja. Tanpa perlu ditemani. Sendiri? Nggak salah loh. Bukannya gue nggak percaya sama kalian semua. Justru gue sangat berterima kasih kalian sudah mau mengambil risiko untuk menemani gue sampai sejauh ini. Tapi sebaiknya gue mengambil keputusan sebelum kalian terlibat terlalu jauh lagi ke dalam urusan ini. Besok pagi-pagi gue akan berangkat. Gue akan berangkat untuk mencari istri gue. Dan gue akan pergi sendiri. Gue hanya bisa berharap kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Itu aja. Oke? Baik, Bim. Aku tidak tahu dengan yang lainnya. Tapi aku sudah janji sama Ida untuk mengantar ke rumahnya di Surabaya. Jadi, mau nggak mau, kita akan berjalan searah. Kalau gitu pas, Bim. Jadi gue nganterin Sila sama Ida, dan gue bisa ikut lo. Kalau sampai kalian ikut, dan harus menanggung segala risiko yang mungkin terjadi di sana, gue yang akan merasa bersalah. Lagi pula pencarian gue ini buta. Gue bahkan nggak tahu di mana di Surabaya Kintan berada. Serahkan saja padaku, Bim. Hitung-hitung untuk membalas budi baikmu lah, Bim. Tanpa kebaikan kamu dan Sila, mungkin kehormatanku sudah hilang di tempat Wina. Mana mungkin gue bisa nolak dalam keadaan seperti ini? Ya jangan ditolak dong. Terus, jadi bagaimana dengan Hendy, Bim? Hendy punya tanggungan Laras. Biar dia yang tentukan sendiri. Halo Edwin, ini Kintan. Harap Edwin jangan takut, tapi ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan. Dan ini bukan masalah Bima atau masalah saya, tapi menyangkut masalah kamu dan almarhum ayah kamu. Wanita pembohong! Kamu pembohong, Kintan! Kamu pembohong! Kamu pembohong!
sengaja mengada-ngada, tapi demi semua yang pernah saya cintai di dunia ini, Win, saya nggak bohong. Berilah kesempatan untuk saya bicara. Edwin, saya mestinya bilang ini sejak kamu di Cirebon. Saya sewaktu bersembunyi menemukan lembaran data yang terbawa Bima. Win, data itu menjabarkan tentang proyek resort Carita. Sayang saya tidak sempat membaca seluruh isinya. Tapi kalau saya tidak salah, di dalam dimuat 20 nama penjabat yang menerima pembayaran masing-masing di atas 10 juta rupiah. Dan semuanya diberikan oleh perusahaan perkuri atas nama ayah kamu, Pak Iskandar. Tapi ditandatangani oleh orang lain. Dan kalau nggak salah baca, tanda tangan itu bertuliskan nama Roy. Om Roy. Edwin, saya yakin kamu tidak akan percaya. Tapi saya kini ada di Surabaya dan terpisah dari Bima. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang jahat yang siap mencelakai saya. Jadi saya tidak bersenang-senang dalam pelarian saya ini. Seperti yang kamu kira. Edwin, saya tidak berharap banyak dari percakapan malam ini. Saya hanya ingin kamu tahu semua yang mesti kamu ketahui. Apapun reaksimu selanjutnya, itu adalah hakmu. Tapi saya percaya bahwa kamu adalah orang baik. Dan bahwa kamu akan memecahkan permasalahan kamu dengan kepala dingin. Kenapa harus Om Roy? Bim. Hah? Abdi mana, Bim? Lagi ngisi bensin buat kendaraan. Bim, hati-hati ya. Mudah-mudahan perjalanan panjang lo berakhir di sini dan kita selamat. Mudah-mudahan. Gue sebenarnya pengen ikut lo, tau nggak? Udahlah, janganlah. Lo di sini aja. Selesaiin urusan lo dulu, ya. Ken, kalau nanti kamu ke Surabaya juga, kamu mampir ke kafe saya ya. Kafe Naga di Surabaya ya. Kamu cari aja nama saya atau nama kakak saya Agung, ya. Agung. Mas. Ya udah. Oke. Sampai ketemu ya. Tapi makan gratis ya. Oke. Bye, Bim. Dah. Hati-hati, Bim. Gimana? Bagaimana kabar bidadarimu itu semalam? Dia masih bertingkah? Makasih ya. No? Saya belum tidur semalaman. Kintan masih belum mau makan, minum, dan bicara. Tapi kalau kamu dekat sesenti aja, dia akan siap mencakar muka kamu. Johan, kita ini kehabisan waktu. Dan, kamu ingat nggak yang saya bilang kemarin? Patience is the key. Diam! Kamu sudah dengar berita barusan? Rumah Wardi diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan dia sekarang berada di rumah sakit. Siapa yang nyerang? Kata berita mereka itu residivis dari Jawa Tengah. Ya, mungkin saja disuruh oleh Roy. Johan, jadwal kita majukan sekarang. Tidak ada lagi 3 minggu. Dalam waktu 1 minggu ini kamu harus berhasil meyakinkan Kintan untuk menikahi kamu. 1 minggu? Kamu kira bisa segampang itu? Diam sekali lagi, diam dan dengar baik-baik. Kita ini sekarang sedang memegang ahli waris dari 2 perusahaan sekaligus. Tidak peduli apakah Kintan itu wanita tangguh, bidadari, atau entah apa saja. Di mataku dia itu adalah pemegang aset bermiliar-miliar rupiah yang dia sendiri itu tidak tahu. Dan kalau uang sebanyak itu
bisa lepas gara-gara playboy tengik macam kamu. Sekarang juga aku akan bersedia menggantikan kamu. Mengerti kamu? Iman, Pak De. minuman. Hati-hati, Pak. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak De? Baik-baik saja, Man. Ini tadi ngomong sama Pak D. Kamu di rumah sudah beres-beres mau pergi ya? Saya mohon maaf, Pak De. Kalau selama ini terpaksa saya harus berbohong sama Pak De. Saya ini sebenarnya bukan apa-apanya Kintan. Saya ini cuma seorang pelaut serabutan lagi, Pak De. Yang kerjanya itu pergi dari pelabuhan yang ini, terus saya pergi ke pelabuhan yang lain. Cuma kebetulan, Pak De. Cuma memang waktu di Cirebon, tanpa sengaja saya berhasil menyelamatkan Kintan dari penculikan. Sejak saat itu, saya bertekad untuk menyelamatkan Kintan. Dan Kintan sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, Pak De. Aku sudah tahu itu, Man. Loh, Pak De tahu kalau saya ini pelaut serabutan, Pak De? Aku tahu. Kau sudah menganggap Kintan sebagai adikmu sendiri. Mataku mungkin buta. Tapi telingaku bisa menangkap dengan jelas cara kamu bicara dengan Kintan. Seolah kau bicara dengan adikmu sendiri. Sebenarnya, Pak De, saya pengen banget tinggal menemani Pak De. Tapi besok kapal saya sudah berangkat dari Cirebon. Dan sekarang, Pak De, saya harus pamit dari Pak De. Iman, dengarlah nak. Sampai kapanpun kamu pergi, pintu rumah selalu terbuka lebar untukmu, nak. Baik siang ataupun malam, terang ataupun hujan. Saat kau mengetuk pintu rumah, sama saja kau mengetuk pintu rumahmu sendiri, nak. Terima kasih, Pak De.
Selama